Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam rahayu. Teman-teman YouTube, saat ini saya sedang berada di Desa Wonosadi dan saat ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Kita akan kenalan dulu. Dengan siapa, Ibu? Dengan siapa, Ibu? Saya Sri Hartini. Di sini saya selaku Ketua Penjaga Hutan Wonosadi. Penjaga Hutan Wonosadi. Ya. Nah, tadi kami juga sempat baca-baca ya, Bu. Mungkin bisa diceritakan sejarah Desa Wonosadi itu seperti apa, Bu? Ya. Jadi Hutan Wonosadi adalah merupakan hutan adat yang mana setahun sekali di puncak Hutan Wonosadi, tepatnya di Lembah Nganuman, itu melakukan upacara adat yaitu sadranan, yang mana masyarakat mengucapkan rasa syukur setelah panen padi sawah. Selain itu juga Wonosadi mempunyai luas 25 hektar. Yang 5 hektar itu dikelola dari Dinas Lingkungan Hidup, dijadikan taman kehati, taman keanekaragaman hayati. Kemudian yang 20 hektar adalah hutan inti, hutan yang memang dibiarkan, hutan belantara seperti itu. Karena hutan Wonosadi adalah hutan yang kami keramatkan, hutan yang sangat sakral. Tidak ada yang berani merusak, menebang, bahkan memakai apapun yang dari hasil hutan Wonosadi. Nah, tadi Bu sempat mengatakan bahwa tidak ada yang berani menggunakan, menebang. Nah, itu gimana, Bu? Kenapa kok sampai tidak ada yang berani? Ada mitos apa, Bu? Atau ada cerita apa? Ya. Jadi selain itu juga Wonosadi merupakan hutan tempat petilasan, yang mana pada zaman dahulu dari Garwo Selir Brawijaya kelima, namanya Ibu Roro Resmi dengan membawa 2 anaknya yaitu Kyai Onggeloco dan Gading Mas. Ibu Roro Resmi dengan Kyai Onggeloco bersemedi atau bertapa di puncak hutan Wonosadi, kemudian Gading Mas di gunung sebelahnya, Gunung Gambar namanya. Jadi beliau itu dulu juga membaur dengan masyarakat dan memberikan pendidikan ke masyarakat, terutama di masalah pertanian dan yang lain-lainnya. Beliau itu bertapa di situ, yang mana setiap hari anak cucunya itu biasanya ngirim ke puncak hutan. Kemudian setelah beberapa hari itu beliau mengatakan bahwa untuk tidak usah mengirim makanan ke hutan sehari sekali, tapi suruh 1 minggu sekali. Kemudian dengan berjalan terus setelah 1 minggu, kemudian 1 bulan sekali, kemudian beliau menyampaikan terakhir yaitu untuk mengirim makanan ke puncak hutan Wonosadi setahun sekali sebelum beliau mukso. Jadi beliau itu tidak meninggal tapi hilang dengan raganya di situ. Nah, beliau menyampaikan untuk anak cucu kita, kalau mau memberi makanan untuk saya setahun sekali saja, yang namanya sadranan. Nah, kemudian ada nggak, Bu, pernah mungkin yang warga yang tidak tahu ya, Bu, tentang cerita ini atau mitos ini, kemudian ngambil atau mungkin nebang gitu, terus kemudian ada kejadian-kejadian yang banyak, karena semua orang kan tidak mungkin percaya semua tentang keyakinan itu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang pernah terjadi di hutan. Itu contohnya memang larangan itu kan yang pertama dilarang berbuat asusila di dalam hutan, dilarang membuang air besar atau kecil dalam hutan, kemudian yang sangat penting dilarang menebang atau memakai kayu-kayuan apapun yang dari dalam hutan. Nah, salah satunya kalau aturan-aturan ini dilanggar, pasti mereka akan menerima hukuman, yang mana hukuman itu kita tidak tahu kapan, apa, dan di mana, namanya hukum adat. Nah, itulah masyarakat yang sangat takut untuk merusak hutan Wonosadi, karena sudah terjadi ada yang membuang air besar di hutan. Nah, kemudian datanglah beribu-ribu tawon gung. Nah, padahal dia itu membawa anak kecil, 2 anak kecil dan ibunya. Tapi ya tidak sengaja ya, karena gimana ya, namanya udah larangan itu tadi. Nah, mereka itu
kroyok tawon gung sampai ribuan tawon. Alhamdulillah masih bisa ditolong, tapi sampai sekarang anaknya itu ciri di mata sini sampai maneknya itu putih gitu. Nah itulah salah satunya. Kemudian ada yang memakai kayu, yang mencuri kayu, kemudian dipakai untuk bangunan atau rumah itu roboh atau terbakar. Gitu. Kemudian belum lama ini juga ada yang ini. Zaman dahulu itu kan ada yang ular itu kan sangat laku ya. Nah ada yang menepi di situ untuk minta ular. Nah di situ diberi ular yang sangat besar sekali. Nah mereka tuh langsung lari ketakutan. Nah itu banyak sekali Mbak. Memang kalau kita masuk ke Wonosadi itu dengan tujuan jelek, itu pasti akan tadi menerima itu. Dan ini masih sering terjadi Bu? Masih apa mitos-mitos Iya. ini atau? Mitos ini masih sering terjadi di beberapa tahun kemarin waktu kita merayakan upacara sadranan. Harusnya sadranan itu kita lakukan sebelum jam 12. Nah ini jam 1 baru sampai di atas. Baru sampai. Nah akhirnya ada masyarakat yang kesurupan. Nah kesurupan itu nek simbah yang di sini itu tidak apa ya, tidak selalu memberi apa ya, apa Mbak, mengingatkan gitu. Nasihat. Marah, memberi nasihat, pokoknya jangan menyepelekan saya, ini waktunya sudah siang, tidak ada gunanya kamu naik ke atas, nggak boleh sembrono gitu, jangan menyepelekan saya seperti itu. Tapi itu masuk ke orang pengunjung gitu, malahan yang tidak tahu. Berarti kalau ketika mau adakan apa sadranan atau ritual itu di bawah jam 12 ngeten ya Bu? Sebelum jam 12 sudah sampai sana. Iya. Jadi yang pertama kalau sadranan itu kan ada sendang yang paling tua dulu. Di sana Karangtengah, ini masuk sana. Kemudian yang kedua di sini ini Sendang Kalindek. Kemudian yang ketiga Wonosadi naik bareng-bareng. Oh gitu. Itu setiap tahun berarti Bu? Iya, setiap tahun sekali. Biasanya bulan Juni, Juli gitu. Juni. Bisa dijelaskan terkait cerita tentang 4 pohon itu, monggo Bu. Ya. Jadi pada zaman tahun 6566 itu memang Wonosadi pernah rusak. Jadi tinggal 4 pohon yang berada di puncak hutan Wonosadi, namanya asem Jawa itu, yang mana sekarang besarnya sudah 7 orang dewasa, gini gandingan baru sampai. Nah itulah tempat petilasan ngenuman itu di 4 pohon itu. Di situ ada suka kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar manusia nggak Bu? Bagi mereka yang bisa komunikasi dengan makhluk lain itu bisa Mbak. Karena pernah saya diceritain sama kan ada anak-anak yang mau berkunjung ke Wonosadi, SMA Muhammadiyah itu ada gurunya yang bisa komunikasi dengan makhluk yang lain. Nah di situ memang banyak aktivitas yang dilakukan mereka itu katanya. Dan bapak itu hanya karena membawa 300 anak untuk naik nih. Ya, anak-anak SMP itu kan memang harus tugas-tugasnya kurang. Nah itu harus minta tolong untuk diberi keselamatan. Pak gurunya itu jawab seperti itu. Nah ternyata di video itu ada sosok orang tua yang berjubah nangkring di pohon-pohon sampai ngikutin terus sama anak-anak itu. Jadi dimintain tolong untuk ngawat-ngawati biar anak-anak ini tidak ada yang cedera selamat dalam melakukan trekking ke Wonosadi. Dan pohon ini berada di mana Bu? 4 pohon itu di puncak hutan Wonosadi, namanya Lembah Ngenuman, tempat petilasan dan tempat upacara adat sadranan. Dan itu setiap kalau ada masyarakat yang melakukan sadranan selalu ke situ? Iya, di puncak hutan itu ya. Ya. Kemudian Bu, kalau misalnya ada nggak Bu yang misalnya non sewu yang Bu kira-kira ada pengunjung atau tamu yang ya kadang-kadang kan kebablasan pengen tahu ya Bu, terus kemudian non sewu agak kurang sopan gitu, apakah ada pernah kejadian terus terjadi apa gitu Bu? Iya ada Mbak, bahkan dulu itu dari mahasiswa sendiri, karena mahasiswa itu kan mungkin lebih pinter, mungkin lebih nyalinya lebih tinggi gitu. Nah itu mereka tuh tidak percaya, malam-malam padahal di hutan Wonosadi kan dilarang untuk camping di atas, itu kan nggak boleh karena banyak resiko
apalagi kalau malam itu kan banyak hewan-hewan buas, kemudian juga nanti takutnya ada yang merokok, kebakaran hutan kan seperti itu. Memang larangan itu memang kalau untuk camping kami tidak boleh. Kalau di hutan penyangga di depan atau di sekitar di luar hutan Wonosati boleh. Nah, mereka mengadakan kayak adegan apa ya itu, mungkin kegiatan mereka itu ya, itu tuh kesurupan. Kesurupan tuh sampai lama nggak bisa balik lagi. Jadi Iya, pulihkan lagi. sampai seminggu lebih gitu. Pengen kesini lagi, dipulangin pengen kesini lagi kayak gitu. Ya, nah mungkin Ibu bisa buat pesan-pesan ya buat pemirsa wisata Nusantara kalau pengen datang ke Desa Wonosadi, pengen apa ya tahu budayanya, pengen apa ya nguri-nguri kebudayaan, mungkin Iya. bisa pesan buat kaula muda, Bu, monggo. Iya, untuk kaula muda se-Indonesia, marilah kita tetap melestarikan, menjaga hutan dan budaya. Karena di Wonosati ini selain ada hutan yang sangat hutan terjaga dan banyak masih lestari, dan ada juga budaya yang sangat kuno yang mungkin hanya satu-satunya di Gunung Kidul di DIY, yaitu Rindeng Gumbeng. Ini juga sebuah kesenian, sebuah alat musik yang semua dari bambu yang pada zaman nenek moyang dulu untuk upacara Mboyong Dewi Sri, upacara panen padi. Nah, marilah kaum muda semuanya untuk kita tetap menjaga dan melestarikan hutan dan budaya. Selamat siang pemirsa wisata Nusantara. Saat ini saya sudah bersama salah satu tokoh masyarakat di Wonosati sini. Nah, kita akan tanya-tanya beliau. Mungkin non sewu Bapak dengan Bapak sinten niko. Oh ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, bahasanya campur. Yeah. Nah, tapi sebelumnya saya minta maaf barangkali nanti ada kesalahan maupun kurang pas, kemungkinan ya karena pengalaman saya hanya sampainya di situ. Gitu. Ya, kenalkan dulu, nama saya disebut Mbah Sugimo Diarjo. Sugimo Diarjo. Dengan alamat Dusun Duren, Kelurahan Beji, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Bapak di sini sebagai sinten Pak di desa? Oh di iya, Wonosati sini? terima kasih. Memang Mbah Sugimo ini kurang lebih sekitar sudah 5 tahun sampai sekarang ini dipercaya bagi warga masyarakat bukannya masyarakat setempat, tapi beberapa tempat naiknya ke Desa Beji. Satu, dipercaya seorang sedusun Duren sini, Dumpluk, Sidoarjo, dan lain sebagainya sampai naiknya ke wilayah Beji supaya saya itu menjadi juru kunci hutan Wonosati. Gitu. Matur nuwun Mbah. Lajeng ini Pak, sejarahipun hutan Wonosati niku kados pundi Pak? Oh ya nggih. Begini, aku bilang bahwa bahasanya campur. Biarpun Simbah ini udah tua, kadang-kadang malah biarpun wong Jawa nih bahasanya tuh kebiasaannya pakai bahasa Indonesia. Bahasa pasar bahasa campur. Begini, Wonosati itu terjadinya Wonosati. Pertama kali Wonosati itu adalah waktu itu Wono itu alas, ya, Sati dalam arti penyimpanan barang rahasia zaman dahulu. Nah, terus pertama kalinya begini, itu legendanya hutan Wonosati waktu zaman perang di antara Demak dan Mojopahit. Itu Mojopahit yang dipakarsai seorang pandekar wanita yang namanya Roro Resmi. Roro Resmi itu siapa? Roro Resmi itu garwa selir Brawijaya yang kelima dari Mojopahit. Nah, awalnya itu perang di antara Demak dan Mojopahit. Nanti tergantung kalian yang merasakan, bisa dikalahkan atau melarikan diri atau mencari tempat yang lain bisa. Tapi kalau Mbah Kimo itu melarikan diri ke pantai selatan. Nah, waktu itu setelah sampai pantai selatan itu
dulu kalau orang itu kan banyak yang hebat, dalam arti banyak yang hati dan pinter. Sudah nggak heran lagi berbeda kalau zaman sekarang gitu kan. Nah, dia melarikan diri ke pantai selatan, dalam arti kalau sekarang bisa dikatakan ya Gunung Kidul ini. Nah itu sampai di pantai selatan memang ada wangsit nek wong Jawa entuk wisik. Kamu arahnya udah terlanjam, alangkah baiknya kalian kembali ke arah utara, bahwa di situ ada salah satu hutan kecil yang pantas untuk mengolah kanuragan semua keluarga maupun sekerabatmu. Gitu. Itu yang namanya dulu itu hanya Grumbul, bukan Wonosadi. Grumbul artinya waktu itu hutan tapi kelihatannya yang gerembel, maka dikatakan Grumbul. Lah sekarang kenapa terjadi Wonosadi? Berat. Wonosadi itu adalah wono alas, sati penyimpanan barang rahasia tadi. Nah, setelah itu nyampe di wilayah Duren ini, waktu itu yang namanya Rorosem itu kan lereng. Dalam arti lereng itu ada di dusun Duren ini. Itu menunggu anaknya karena nggak bisa bareng. Nah, nunggu. Itu dia dikatakan menunggu sambil nunggu anaknya. Setelah anaknya nyampe di situ, mendekati hutan Wonosadi, itu diajak ke situ. Tapi sebelum kedatangan di antara Onggolojo dan Gading Mas dan Rorosemi itu datang ke situ, bahwa hutan Wonosadi itu udah ada yang bertanggung jawab, dalam arti ada penghuninya, yang namanya Gadung Melati. Iya, Gadung Melati dalam artinya seekor macan putih yang paling ganas zaman dulu. Nah, terus si Onggolojo dan Rorosemi dan serombongan itu memang boleh menyatu jadi keluarga dia di situ di hutan Wonosadi. Cuman si Gadung Melati minta permintaan. Permintaannya apa? Permintaannya kepada serombongan Onggolojo dan itu supaya dia itu berhubung warga masyarakat di sini mayoritas petani, belum pinter olah tetanen, artinya belum pinter ngolah tanah, ya toh, pertaniannya belum pinter. Jadi dia suruh membina supaya dia tuh warga masyarakat bisa pinter olah tetanen. Artinya kalau sekarang ibaratkan menjadi PPL seperti itu. Nah, setelah itu kan terus seterusnya kan ada kelancaran dengan bagus mengolah tetan dalam arti pertanian itu karena dibina oleh Onggolojo. Lah Onggolojo itu kan anak daripada Rorosemi tadi. Yang di Tenggo tadi. Ya, jadi Rorosemi itu siapa? Garosle Brojo yang kelima tadi punya anak yang namanya Onggolojo dan Gading Mas. Lah Onggolojo suruh nempati di hutan Wonosadi ini, terus si Gading Mas suruh di puncak Gunung Gambar. Berarti gitu. mereka berpisah kan? Ya berpisah. Terus selanjutnya berhubung kelancaran akalnya karena pembinaan itu Onggolojo petani di sini. Lah di sini itu waktu itu terus mengadakan ritual bersih sadran. Dalam arti bersih sadran karena mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pembinaan daripada Onggolojo yang mempunyai olah tetanen, karena Onggolojo kan rumahnya di hutan Wonosadi itu dianggap di situ, dan Onggolojo moksanya juga di situ waktu itu, gitu. Nah, akhirnya petani di sini setahun sekali diadakan bersih sadran sehabis panen padi sawah. Panen raya. Ya panen raya. Nah itu tempatnya ya di puncak Wonosadi yang namanya Lembah Ngenuman. Ya, Lembah Ngenuman. Puncak itu namanya Lembah Ngenuman. Nah terus waktu kita pelaksanaan ritual bersih sadran itu nggak asal hari. Jadi harinya memang terpilih karena ada kaitan dengan bersih rasul. Di sini di antara rasul dan sadran itu berbeda. Kalau sadran untuk semua orang dalam arti melibatkan sedesa sampai ke kecamatan, tapi kalau rasul hanya untuk satu dusun bisa di situ. Nah, tapi juga sehabis panen padi juga. Setelah sadranan baru rasulan. Berarti urutannya sadranan dulu, terus baru rasulan.
Terus tentang sadranan hari ini juga nggak boleh sembarangan hari. Kalau sadranya Senin manis, rasulnya Kemis manis. Oh, Kemis Legi. Nah, kalau kebalikannya, kalau rasulannya Kemis Legi, sadranya Senin manis. Dan itu saja kalau hitungan hari, kalau nggak pas dan ringkel, karo was dan ringkel tidak mau dipakai seperti itu. Lah terus mitosnya emang itu di hutan Wonosadi itu dipercaya bagi warga masyarakat di sini, karena apa yang hidup di dalam hutan Wonosadi itu kebanyakan tidak ditanam oleh manusia. Jadi hidup sendiri, besar sendiri. Jadi ada sendiri. Selain itu larangan. Siapa yang pakai kayu untuk bangunan, untuk apapun, intinya akan mendapat malapetaka yang enggak sebenarnya. Kecuali kalau hanya tumbuh-tumbuhan obat-obatan, itu bukan tanaman. Kalau namanya tanaman kan ditanam orang. Tapi yang tumbuh sendiri itu bukan tanaman bagi saya. Hidup sendiri tanpa ditanam. Jadi itu kuasanya ya Gusti Allah dengan semesta. Betul. Itu yang namanya dedaunan berbentuk untuk pengobatan. Segala penyakit apapun di situ ada. Itu boleh dimanfaatkan asal untuk berobat. Contohnya airnya, ada sumber mata air 2 tempat sepanjang masa. Mbah Sukimo selama lahir di sini, biarpun yang lain itu kekurangan air, alhamdulillah karena adanya hutan Wonosadi dan Mbah Ngolojo, mata airnya sepanjang masa belum pernah kekurangan air. Jadi tidak pernah kering gitu. Enggak. Itu yang satu sebelah kiri jalan itu namanya Sumber Kalas. Yang sebelah kanan jalan itu Pok Blembem. Itu memang untuk sumber penghidupan warga masyarakat sekitar. Termasuk itu juga untuk mengairi sawah. Betul, juga. selain itu untuk irigasi. Nah, seperti itu. Nah, terus selain itu memang itu saya lanjutkan. Apa yang ada di dalam hutan Wonosadi intinya tidak boleh dirusak. Ya, kalau perlu dilestarikan. Ya. Mungkin adakah pesan-pesan bagi anak muda nih? Oh ya. Berkagem nguri-nguri kabudayan, maksudnya melestarikan budaya ini. Ya tentu saja kalau dari angan-angan Mbah Sukimo, hutan ini karena peninggalan leluhur nenek moyang. Kita tinggal melestarikan, tinggal merawat. Apa jeleknya kalau kita merawat, padahal itu ada segala hasil untuk kehidupan kita selingkup, dalam arti ke kanan kiri maupun ke wilayah lain. Bisa mudah-mudahan pesan dari Mbah Sukimo untuk anak cucu yang akan datang, generasi yang akan datang, generasi penerus, mudah-mudahan bisa melanjutkan legenda daripada Simbah Ombolejo ini. Ya sekelumit lah ya legenda daripada hutan Wonosadi awal sampai akhir. Tentu saja banyak kekurangan dan banyak kesalahan Mbah Sukimo. Matur, saya minta maaf barangkali ada kekurangan, nanti bisa ibaratnya mangga dikupas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mau kemanapun ya, ke daerah manapun, kita tuh harus tetap nguri-nguri kabudayan ya, melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Dan juga jangan pernah merusak alam semesta kita. Kita harus berdamai, berteman dengan alam semesta kita, karena kita hidup bersama mereka berdampingan. Pemirsa, tadi kita sempat melihat ada kesenian rinding gumbeng ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan ini rinding gumbeng itu seperti apa, dan mungkin nanti jenis-jenis alat musiknya apa saja Bu. Monggo. Ya. Jadi rinding gumbeng ini adalah sebuah alat musik yang sangat kuno yang pada zaman dahulu untuk mengiringi upacara adat Moyong Dewi Sri, upacara panen padi. Alat-alatnya semua dari bambu, tapi bambunya bambu khusus, bambu petung. Nah, salah satunya yang paling sulit, paling unik itu rinding, yang cara memainkan ditempel di depan bibir. Alat musiknya sebesar 2 jari, bambu lebarnya, kemudian ditempel di depan bibir, dan kita mengolah suara di dalam tenggorokan. Tidak ditiup, tapi kita mengolah suara dalam tenggorokan. Kemudian ada lagi gumbeng. Gumbeng itu 1 ros bambu,
kemudian diberi wilah atau kalau pada gitar itu ada senar-senarnya yang di setel sehingga bisa membunyikan sebuah bunyi yang bisa seiring dengan rinding. Kemudian selain gumbeng ada gong. Gong itu terbuat juga dari 2 ros bambu yang cara memainkan dengan ditiup. Kemudian ada kecerek. Kecerek adalah terbuat dari 1 ros bambu juga, cara memainkan dan digesek uang logam. Kemudian ada kendang. Kendang semua dari bambu, cara memainkan tangan 1 ngeplak, tangan 1 memainkan seperti bunga. Nah, itulah nama alat-alat musik rinding gumbeng, yaitu rinding, gumbeng, gong, kendang, kecerek. Itu yang pokok. Ya ayo moyong Dewi Sri Sarwi barengan memuji mugi ingkang lestari tansah paringa rezeki. Yumbayang 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 Dewi Sri, yumbayang 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 Dewi Sri. Ya ayo moyong. Pemirsa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami di Desa Wonosadi, Ngawen, Gunung Kidul. Saksikan terus video-video kami berikutnya. Sampai ketemu.